Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Hoirus Saada, NIM 1182-1018. Saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 4 yang akan mencoba untuk menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk yang poin pertama yaitu mengenai perbedaan pengertian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, jika kita tinjau dari pengertiannya itu sendiri, asesmen merupakan proses mengumpulkan data atau bukti dan menelaah kebutuhan, keunggulan, kemampuan, dan deskripsi pencapaian perkembangan yang telah dilalui anak dalam lembaga pendidikan atau di sekolah. Sedangkan evaluasi merupakan proses mengumpulkan data dasar dan menelaahnya, seperti misalnya tentang efektivitas pembelajaran atau program belajar yang dilakukan. Nah, adapun penjelasan lain yang mengatakan bahwa asesmen itu lebih terfokus pada mencari data tentang anak didik, sedangkan evaluasi dapat lebih luas lagi daripada itu. Misalnya seperti pencapaian pembelajaran, kemudian tingkat penguasaan yang dimiliki oleh guru, kemudian pengajaran yang diberikan guru, terus efektivitas media atau metode yang digunakan oleh guru, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu mengenai tujuan evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui posisi atau kedudukan siswa tersebut dalam kelompok kelasnya, apakah dia termasuk anak yang cepat, lambat, atau sedang-sedang saja dalam proses dia mencerna atau menerima stimulus yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu untuk mencapai tingkat usaha yang dilakukan seorang anak dalam proses belajarnya. Yang keempat yaitu untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas kognitifnya dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses mengajar dan belajar. Nah, oleh karena itu, apabila sebuah metode yang digunakan oleh guru tidak mendorong atau memunculkan prestasi belajar yang memuaskan pada anak, maka guru perlu mengganti atau memperbaharui metode atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Jelaskan juga berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara kontinu, bukan hanya pada masa-masa atau musim-musim ulangan tertentu gitu, misalnya terjadwal seperti UTS atau UAS. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu fungsi evaluasi dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai alat guna dalam mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pembelajaran yang diajarkan atau diberikan oleh seorang guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, yaitu sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa atau orang yang diajarnya. Yang kelima yaitu sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang terakhir yaitu sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa seperti misalnya rapot ataupun buku penghubung. Untuk poin yang keempat yaitu mengenai ruang lingkup evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Nah, evaluasi pembelajaran anak usia dini mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran ini juga dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran itu sendiri. Hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut
tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya. Nah, yang menjadi lingkup penilaian dalam evaluasi pembelajaran anak usia dini yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Lingkup penilaian pertumbuhan ini meliputi ukuran fisik yang biasa diukur dengan satuan panjang dan berat, misalnya berat tubuh atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala dan lain sebagainya. Sementara penilaian perkembangan itu mencakup berbagai informasi yang berhubungan dengan bertambahnya fungsi psikis pada anak. Misalnya nilai moral agama, perkembangan fisik motorik, kemudian sosial emosionalnya, kemudian kemampuan bahasa atau komunikasi pada anak, dan yang terakhir itu kreativitas atau seni yang dimiliki oleh seorang anak. 6 program perkembangan yang menjadi area penilaian mengarah pada tercapainya kompetensi inti yang menjadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA. 4 kompetensi inti yang merupakan penjabaran dari kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, poin yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Terdapat beberapa hal prinsip yang harus dipertimbangkan oleh evaluator atau guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran atau program stimulasi pendidikan anak usia dini. Di antaranya yaitu evaluasi pembelajaran atau program stimulasi PAUD berhubungan dengan tujuan program kegiatan yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya. Yang kedua, yaitu hasil evaluasi menguntungkan kepada anak untuk menyesuaikan program kegiatan pada tahap selanjutnya. Artinya, dilakukan untuk mendukung perkembangan dan proses pembelajaran bagi anak. Yang ketiga, yaitu evaluasi pembelajaran atau program stimulasi pada pendidikan anak usia dini sebaiknya merupakan sebuah proses keterlibatan kerjasama antara orang tua, guru, dan anak atau peserta didik itu sendiri. Yang keempat, yaitu evaluasi pembelajaran atau program stimulasi pada anak usia dini hendaklah menggunakan cara yang paling tepat dan dianjurkan mengedepankan melalui pengamatan secara langsung, karena karakter perkembangan dan belajar anak ini tidak dikatakan dengan lisan atau tidak terlihat secara lisan ataupun tulisan. Jadi anak biasanya menunjukkan dengan ekspresi atau kegiatannya selama pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan pencatatan segala informasi perkembangan dan belajar anak hendaklah dilakukan secara tepat, objektif, dan segera. Nah, adapun pendapat lain yang mencoba menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam penilaian hasil belajar anak itu harus mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, dan bermakna. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.